Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pecinta pembangunan IKN dimanapun berada. Seperti biasa, kembali lagi kita melihat progres pembangunan Ibu Kota Nusantara. Kali ini saya kembali ke channel YouTube-nya Titik Nol Nusantara. Ada video dengan judul IKN Semakin Mendunia, Sejarah Baru Pembangunan Proyek Raksasa di IKN Menghubungkan IKN Balikpapan. Wah, mega proyek apakah yang ada di IKN? Langsung saja kita ikuti videonya. Ibu Kota Nusantara, IKN, tak henti-hentinya membangun. Ibu Kota Nusantara kembali bersiap membuat gebrakan besar yang akan menjadi sorotan dunia. Proyek besar terbaru yang akan hadir di Ibu Kota Nusantara adalah pembangunan jalan tol bawah laut atau Imers Tunnel. Proyek infrastruktur Ibu Kota Nusantara ini digadang-gadang akan menelan biaya hingga 11 triliun rupiah. 11 triliun. Menariknya, ini akan menjadi tol bawah laut pertama di Indonesia. Jika proyek tol bawah laut ini berhasil direalisasikan, Indonesia akan semakin diperhitungkan di kancah internasional dan sejajar dengan negara-negara maju yang sudah memiliki teknologi serupa. Infonya, pembangunan tol bawah laut ini akan melibatkan kerja sama antara pemerintah Indonesia dengan negaranya Shin Tae-yong, yakni Korea Selatan. Menurut informasi yang beredar, pembangunan tol bawah laut justru dinilai lebih murah dibandingkan dengan pembangunan terowongan tol darat. Iyakah? Meski demikian, proyek ini tetap memiliki tantangan besar, terutama dalam memastikan strukturnya benar-benar kedap air dan aman untuk dilalui kendaraan. Iya, betul ya. Desain Imers Tunnel ini dirancang dengan teknologi modern dan memiliki bentuk seperti kotak. Panjang terowongan diperkirakan mencapai sekitar 1,5 km dan akan terdiri dari 6 jalur tol yang memungkinkan lalu lintas kendaraan lebih lancar. Tol bawah laut ini akan menjadi penghubung antara kota Balikpapan dan pusat Ibu Kota Nusantara. Total panjang jalan tol dari kedua titik tersebut mencapai sekitar 47 km. Wah, 47 km ya. Pembangunan terowongan bawah laut ini merupakan bagian dari jaringan konektivitas jalan tol IKN seksi 4A dan 4B. Strukturnya terdiri dari Imers Section sepanjang 1,08 km dan bangunan pendekat 0,74 km yang mencakup cut and cover sepanjang 0,340 km dan U-type 0,4 km. Konsep desain terowongan bawah laut IKN direncanakan menggunakan single box dengan total lebar penampang 40,8 meter yang terbagi menjadi 2 chamber. Chamber ini berfungsi sebagai jalur lalu lintas yang masing-masing meliputi 3 lajur 2 arah dengan lebar 16,25 meter. Masing-masing jalur dipisahkan oleh escape service gallery dengan kecepatan desain 100 km per jam. Proses konstruksi dilaksanakan dengan cara menenggelamkan segmen-segmen tunnel precast pada dasar sungai, kemudian distabilkan dengan locking fill dan backfill. Kemudian menggunakan rock protection cover untuk melindungi struktur terowongan. Pada prinsipnya, terowongan IKN mengadopsi teknologi serupa yang juga telah diterapkan di Korea Selatan dan Turki. Di Korea Selatan sama Turki sudah ada duluan ya. Tol bawah laut dengan model seperti ini. Mudah-mudahan benar-benar terrealisasi ya. Ini akan menambah kemajuan negara kita ya. Kendati demikian, terowongan bawah laut IKN memiliki keistimewaan. Pertama adalah merupakan bagian dari jaringan akses yang dirancang untuk mendukung konektivitas
dan mobilitas di IKN sebagai ibu kota baru, serta menunjang pertumbuhan ekonomi dan sosial di kawasan tersebut. Dengan adanya tol ini, waktu tempuh perjalanan dari kota Balikpapan ke ibu kota Nusantara diperkirakan hanya memakan waktu sekitar 30 menit saja. 30 menit Tidak ya, hanya dari sekadar Balikpapan ke proyek IKN. infrastruktur biasa, pembangunan tol bawah laut ini juga menjadi bukti kemajuan teknologi Indonesia dalam bidang konstruksi. Betul. Untuk memastikan keamanan, konstruksi immersed tunnel harus melewati serangkaian uji coba ketat, mulai dari tahan tekanan air, anti kebocoran, hingga kekuatan strukturnya dalam menghadapi gempa bumi. Proyek ambisius ini ditargetkan rampung pada tahun 2026. Wah, Pemerintah berharap tol bawah laut ini dapat mempercepat konektivitas, mendukung perkembangan ibu kota Nusantara, serta Target 2026. mendorong pertumbuhan Luar biasa. ekonomi di wilayah Kalimantan Timur dan sekitarnya. mudah-mudahan beneran ya. Ini targetnya 2026. Ini ada waktu 2 tahun dan ya kita doakan saja mudah-mudahan benar adanya terrealisasi di Indonesia, bisa menunjukkan ke dunia bahwa Indonesia mampu. Tak hanya itu, kehadiran tol bawah laut juga diharapkan mampu menarik minat investor asing untuk berinvestasi di Indonesia. Dengan infrastruktur modern yang mumpuni, Indonesia bisa semakin bersaing di tingkat global. Betul. Di balik megahnya rencana ini, pemerintah juga tetap mengedepankan aspek keselamatan dan keberlanjutan lingkungan. Konstruksi tunnel akan dibuat sedemikian rupa agar tidak merusak ekosistem bawah laut dan Betul, tetap ramah lingkungan. Masyarakat pun menyambut antusias proyek ini. Banyak yang berharap pembangunan tol bawah laut ini dapat memberikan dampak positif bagi ekonomi lokal dan menciptakan banyak lapangan pekerjaan. Jika proyek ini sukses, bukan tidak mungkin Indonesia akan mencetak sejarah baru dalam dunia infrastruktur. Tol bawah laut pertama di tanah air akan menjadi simbol kemajuan teknologi dan komitmen pemerintah dalam membangun negeri. Betul. Akan menjadi kebanggaan ya, bukan hanya warga Indonesia, nantinya masyarakat luar juga pastinya ikut bangga melihat perkembangan kemajuan Indonesia ya. Ya, demikianlah informasinya. Mega proyek ya yang akan dibangun di IKN, yaitu pembangunan tol bawah laut yang menghubungkan dari Balikpapan ke IKN. Ini rencananya targetnya 2026 ya, sudah terrealisasi. Mudah-mudahan benar-benar terrealisasi. Dan ini akan menjadi sejarah ya bagi Indonesia, adanya tol bawah laut pertama yang berada di Indonesia. Kita doakan saja mega proyek ini bisa terrealisasi dan Indonesia bisa menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia bisa bersaing dengan negara-negara maju di luar sana. Kita doakan semua rencana, semua pembangunan berjalan dengan lancar, tidak ada kendala, tidak ada halangan. Dan yang paling penting, kita selalu mendoakan buat para pekerja dan orang-orang yang bertugas di IKN, semoga selalu diberi kesehatan dan keselamatan.